Bertemu anak-anakku siswa SMP, MTS, di mana saja berada, khususnya kelas 8. Jumpa lagi bersama saya Haji Muhammad Arifuddin, guru pada SMP Negeri 2 Soe. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang teknik membaca berita. Kalau tadi lalu kalian sudah mengikuti pertemuan yang pertama tentang bagaimana berita, unsur berita, dan bagaimana berita itu sendiri. Hari ini kalian akan saya sampaikan lagi tentang bagaimana teknik membaca sebuah berita. Mari ikuti yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Anak-anakku, dalam membacakan berita, tentunya ada teknik yang harus kalian lihat dan kalian bisa dengar untuk membacakan sebuah berita. Untuk itu, teknik dan cara membacakan berita itu harusnya sudah kalian miliki agar ketika kalian membacakan sebuah berita, kalian sudah paham bagaimana membaca berita dengan baik dan benar. Mari kita ikuti langkahnya. Sebelum itu, Bapak sampaikan dulu bahwa kompetensi dasar kita masih sama, 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan membanggakan motivasi yang didengar dan dibaca. 4.1, menyimpulkan isi berita. Yang membanggakan, memotivasi yang didengar atau dibaca. Sementara itu, indikator pencapaiannya adalah akan membacakan teknik membaca berita. Selanjutnya, perhatikan teknik membaca berita. Teks berita harus didukung oleh penyampaian dan cara membaca. Berita yang dapat mendukung unsur adalah daya tarik berita tersebut. Teknik membacanya harus didukung, karena dengan teknik membaca, maka berita itu akan semakin disukai dan diminati oleh para pendengarnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah lafal. Lafal adalah suatu cara seorang atau kelompok orang untuk membunyikan bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa meliputi vokal, konsonan, diftong, gabungan konsonan. Dalam tuturan bahasa ada sejumlah fonem yang dilafalkan sesuai dengan lafal yang tepat, sehingga lafal tersebut tidak baku. Contohnya, misalnya izin sama dengan bisa dibaca izin biasanya. Fitnah harusnya fitnah. Rezeki harusnya rezeki. Jadi ini model lafal. Izin biasa baca izin. Fitnah kadang-kadang dibaca fitnah. Rezeki dibaca rezeki. Dan ini tekanan vokalnya. Yang berikut adalah tekanan dan nada. Tekanan dan nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, nada berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Contohnya, saya membaca buku bahasa Indonesia. Pada kalimat di atas ditekankan pada kata saya. Kalimat mengandung pengertian bahwa pelaku membaca buku bahasa Indonesia adalah saya, bukan yang lainnya yang ditekan. Yang berikut adalah persoalan intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Kita harus rajin belajar. Tutup pintunya. Nah, ini masalah intonasi. Kita harus rajin belajar. Tutup pintunya. Intonasinya sudah berubah. Besok pagi tugas ini harus selesai, kata kakak. Dari kalimat di atas bisa diperhatikan lagu kalimat. Kita dapat menentukan intonasinya sebagai berikut. Ada yang naik. Apa maksudnya? Naik. Datar. Kita harus rajin belajar. Turun. Tutup pintunya. Bisa. Atau naik lagi. Tutup pintunya. Bisa saja. Atau turun. Besok pagi tugas ini harus selesaikan. Itu kata kakak. Jadi ini masalah intonasi. Yang berikut adalah persoalan jedah. Nah, jedah di sini adalah lagu kalimat. Jeda terbagi menjadi 3, yaitu ada jeda panjang, itu titik. Jeda sedang, koma, jeda pendek, atau spasi. Contoh,
Kata ayah, ibu cantik. Kata ayah itu panjang. Kata ayah, ibu cantik. Titik. Kata ayah, ibu cantik. Ini jeda beda ya. Kalau jeda yang kata ayah, ibu cantik. Tidak ada jedanya. Ini model jeda. Yang berikut adalah volume. Volume suara adalah takaran perlahan dan kerasnya suara. Ini tekanan perlahan, ada yang kita ucapkan perlahan, ada yang perlahan, perlahan, perlahan. Yang berikut adalah tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya pembacaan sebuah berita. Tanda pembacaan berita. Pertama, ada garis miring berdatar 1, berhenti sebentar. Ini dalam pembacaan. Garis berdatar 2, berhenti. Garis datar, tekanan pada kata penting. Panah ke atas, intonasi naik. Intonasi datar, panah ke samping kanan. Panah menurun, itu intonasi turun. Ini model-model tekanan. Berhenti sebentar. Berhenti, tekanan panjang, intonasi naik, intonasi datar, intonasi turun. Hal yang harus diperhatikan saat membacakan berita. Membaca berita dengan menggunakan lafaz ucapan yang jelas. Yang kedua, menggunakan intonasi atau tekanan suara yang baik. Yang ketiga, membaca dengan jelas kalimat-kalimat teks berita. Yang keempat, membaca dengan memperhatikan tanda baca. Dan yang kelima, apapun untuk membaca berita di televisi selain hal ini, Anda harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, penampilan wajar dan rapi dan bersih. Perhatikan dalam membacakan berita, penampilan harus bersih. Jangan ada coreng di muka kita baca berita, atau kalau ada sudah kurang kecerahan, ada ngantuk-ngantuk baca berita. Yang berikut adalah sikap tenang, tidak gugup dan penuh percaya diri. Cara untuk menghindari untuk kita tidak gugup adalah tariklah napas dalam-dalam 3 kali, tarik yang panjang, kemudian dihembuskan perlahan-lahan. Ditarik lagi, panjang, dihembuskan perlahan-lahan. Kemudian tarik panjang, tahan berapa detik, kemudian kita hembuskan. Itu untuk tenang dan rasa percaya diri. Yang berikut adalah menghindari gerakan tangan. Gerakan tangan yang berlebihan dalam membacakan berita atau kepala menggoyang kiri kanan itu juga tidak betul. Yang berikut adalah pandangan mata tidak terpaku pada naskah. Baca hanya tunduk, harus lihat pada pemirsanya. Ini adalah model membacakan berita. Yang berikut adalah ekspresi wajah wajar, tidak perlu menunjukkan rasa takut. Ada kalanya takut, nah ini tidak penting. Berita itu kalau menyeramkan, jangan kita takut dalam membacanya. Ekspresi kita tetap, tetapi kita membaca dengan intonasi. Tidak perlu tertawa saat membaca berita. Ada yang membirakan atau yang menggelikan. Ini tidak perlu ditertawakan, atau lagi seorang pembaca berita. Perhatikan teks di bawah ini sesuai teknik dan syarat pembacaan berita. Bapak ingin membacakannya, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan teknik yang seperti ini dalam membacakan berita. Poskupangkom SOE. Hingga hari ketiga pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD di Kabupaten Timur Tengah Selatan, tercatat ada 14 peserta yang tidak mengikuti SKD. 2 peserta dengan alasan terpapar COVID-19. 1 peserta karena tidak memiliki surat hasil rapid test antigen, dan 11 peserta tanpa alasan. Hari ini pertama ada 10 peserta yang tidak mengikuti SKD. Hari kedua ada 3 dan sesi pertama hari ketiga adalah 1 yang tidak mengikuti SKD. Untuk peserta yang terpapar COVID-19 sudah dilaporkan ke BKN dan akan dijadwalkan ulang untuk tes SKD-nya. Ungkap Musa Benu, Kepala Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan BKPP Kabupaten Timur Tengah Selatan kepada Poskupangkom. Jumat 10 September 2021, didampingi Sekretaris BKPP Wilgo Nenometa. Terkait peraih skor SKD tertinggi, dikatakan Musa, hingga hari ketiga pelaksanaan SKD, peraih skor tertinggi atas nama Aulia Kurnia Dewi dengan skor 452. Dewi diketahui melamar pada formasi bidan di Puskesmas Noebeba. Terima kasih.
Inilah model pembacaan berita yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian anak-anakku dalam membacakan berita. Inilah teknik dan cara membacakan berita. Sampai jumpa di pertemuan ketiga tentang berita. Terima kasih.